Saudara-saudara hadirin yang berbahagia, salah satu nikmat yang diberikan Allah kepada kita di dalam kehidupan ini ialah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan segala sesuatu serba berpasang-pasangan. Dalam surah Yasin ayat 36 dijelaskan, Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu itu serba berpasang-pasangan, dari apa yang tumbuh di permukaan bumi, apa yang ada di dalam diri mereka sendiri, dan apa-apa yang mereka tidak mengetahuinya. Demikianlah kita lihat siang berhadapan dengan malam, benar berhadapan dengan salah, dan laki-laki berhadapan dengan perempuan. Setelah Allah menciptakan segala sesuatu itu serba berpasang-pasangan, maka Allah menetapkan aturan permainan yang mengatur seluruh kehidupan makhluk yang serba berpasang-pasangan itu. Kita tentu maklum, apapun saja yang kita lakukan dan kita perbuat tanpa ada aturan akan berakhir dengan kekacauan. Cobalah kita bikin satu sekolah, buka satu sekolah, tidak usah pakai aturan, tentu kacau. Bikin organisasi tanpa memakai aturan, tentu kacau. Demikian daripada kehidupan ini, kalau tanpa ada aturan, tentu kekacauan yang akan timbul. Allah pencipta manusia. Allah tahu benar kemampuan maksimal manusia. Oleh sebab itu, aturan permainan yang diturunkan Allah tentu sesuai benar untuk manusia. Satu contoh kecil, pabrik mobil di Jerman bikin mobil namanya Mercy. Seiring dengan itu, dia keluarkan buku petunjuknya. Mobil ini namanya Mercy, kecepatan maksimal sekian ratus kilometer per jam, daya angkut maksimal sekian ratus kilogram. Kalau rusak memperbaikinya begini, onderdilnya pun ini. Karena pabriknya yang membuat mobil, lalu pabriknya pula yang mengeluarkan buku petunjuk, sudah tentu buku petunjuk itu sesuai benar dengan mobilnya. Dan tidak bisa kita punya mobil Mercy rusak, lalu kita perbaiki dengan menggunakan buku petunjuk yang dikeluarkan oleh pabrik mobil Toyota misalnya. Jelas mobil bukan tambah baik, malah makin hancur tidak karu-karuan. Kalau manusia menginginkan satu hidup yang baik, tidak ada pilihan lain, dia harus memakai aturan yang diturunkan oleh yang bikin manusia. Dan aturan itu telah turun dalam bentuk agama Islam yang kita cintai ini. Manusia laki-laki dihiasi dengan perasaan senang cinta kepada perempuan. Itu biasa, normal, wajar. Tapi lalu Allah menurunkan aturan permainan yang kalau peraturan ini dilanggar akan membawa kerugian bagi manusia sendiri. Bahwa laki-laki senang sama perempuan itu normal. Agama membuat aturan silahkan senang, tetapi lewat satu pintu yang disebut nikah. Kalau peraturan ini diabaikan, yang rugi tentu manusia sendiri. Misalnya PLN keluarkan pengumuman, nanti malam mulai jam 6 sampai subuh listrik se-Jakarta mati total. Kita ingat, ini nanti malam saya giliran ronda. Pagi-pagi sudah kita siap beli batu baterai, masukkan ke dalam baterai. Dari sejak kita beli sampai sore itu baterai kita soroti terus. Tentu setelah sore soak batu baterai itu. Datang malam berangkat kita ronda,
Kalau disoroti lagi kan baterainya sudah nggak terang lagi. Sudah sewak. Sebab apa? Belum waktunya sudah disoroti terus. Sekarang kalau ada orang belum masuk pintu pernikahan, nafsu seksualnya diobral terus. Itu kan sama juga belum datang malam, baterainya sudah disoroti terus. Nanti masuk pernikahan, soak. Berhadapan dengan istrinya, barangkali sudah nggak bisa apa-apa, cuma nyengir saja. Yang rugi manusia sendiri. Itulah sebabnya Allah lalu mengatur bahwa laki senang sama perempuan lewat satu pintu yang disebut dengan nikah. Maka pada pertemuan kali ini kita akan bicara tentang nikah dalam Islam. Saya bagi kepada 3 masalah pokok saja. Pertama, pengertian dan kedudukan nikah menurut Islam. Yang kedua, motivasi pernikahan. Karena apa orang itu seharusnya melakukan nikah. Dan yang ketiga, membina rumah tangga bahagia menurut contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang saya hormati, kita mulai dengan yang pertama, pengertian nikah. Dalam kehidupan sehari-hari ada 2 kata yang sering kita gunakan, kawin dan nikah. Kalimat kawin kelihatannya dipergunakan oleh semua makhluk hidup. Lain dengan nikah, ini hanya digunakan khusus untuk manusia muslim. Makanya kita sering dengar orang bilang kucing kawin, ayam kawin, kambing kawin, dan belum pernah kita dengar ada ayam nikah atau kucing nikah. Sebab apa? Nikah ini cuma dipakai oleh makhluk bernama manusia yang muslim. Apa pengertian nikah? Seorang tokoh, Abi Yahya Zakaria Al-Ansari, di dalam kitab Fathul Wahhabnya menjelaskan, an-nikahu aqdun yatadammanu ibahatal wat'i bilafzi inkahin au nahwihi. Nikah adalah akad, yaitu ijab dan qabul, yang akad ini menjamin dibolehkannya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau sementara anak muda kita beranggapan bagaimana Islam ini kolot, masa laki-laki tidak boleh bergaul dengan perempuan, itu anggapan salah. Islam bukan saja tidak melarang, malah menganjurkan laki-laki bergaul dengan perempuan sebebas-bebasnya, sepanjang pergaulan itu bisa dipertanggungjawabkan, baik menurut hukum negara, lebih-lebih menurut hukum agama. Coba orang kalau sudah akad, sudah ijab qabul, ada saksi, ada wali, selesai itu dia masuk ke dalam kamar berdua, bergaul di situ sebebas-bebasnya, itu saya kira 100% halal. Tidak perlu lagi orang curiga, tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi. Kenapa? Ini bentuk pergaulan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak, dengan dalih new morality, kebudayaan modern, lalu melakukan yang disebut free love, free sex, common living, hidup bersama tanpa nikah alias kumpul kebo. Dan saya kira itu kebo cuma mewakili saja. Artinya begitulah kalau binatang itu kumpul. Sebab kumpul kucing pun saya kira begitu, kumpul ayam pun begitu. Kebo cuma mewakili binatang dalam kalimat itu. Tengoklah berapa banyak sudah bayi-bayi yang lahir ke dunia ini tanpa tahu kemana dia harus memanggil bapak. Berapa banyak gadis-gadis bergelimpangan jadi korban dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu semua merupakan ironi
Maka menjauhkan manusia dari aturan agama pada hakikatnya sama dengan usaha membinatangkan manusia. Bahkan kalau manusia sudah jauh dari aturan agama, sanggup berbuat lebih buas daripada binatang. Kita tahu yang namanya bajing itu makanannya cuma kelapa. Tapi bajingan itu bukan cuma kelapa, kabel telepon doyan kok bajingan itu. Jauh lebih buas daripada yang namanya binatang. Maka agama ini mengatur agar manusia sebagai makhluk yang mulia hidup secara mulia. Jangan manusia kita ini, binatang saja. Kalau saudara ada yang punya kucing di rumah, saudara taruh di depannya, saudara sendiri yang langsung kasih ikan di piring, kasih kucing. Aduh, dia akan makan dengan tenang, nikmat, lahap, tidak nengok kiri, tengok kanan. Kenapa? Dia yakin betul yang dia makan itu sudah resmi, sah. Sebab apa? Tuan rumah yang kasih. Tapi kalau si kucing ngambil sendiri di dapur, mencuri dia, setelah dapat dia bawa lari, makan pun tidak tenang. Kenapa? Mesti nengok kiri, nengok kanan. Rupanya instingnya pun bekerja. Ini bukan hak saya mencuri. Saudara-saudara, tengok orang yang sudah terlibat dalam pergaulan suami istri yang sah. Itu kan nggak perlu tengok kanan, tengok kiri, nggak perlu takut-takut. Kenapa? Sudah sah. Tapi kalau yang bukan istrinya, wah itu sudah seperti kucing nyolong ikan, tengok kiri, tengok kanan, tidak pernah mengalami ketenangan. Itu selintas pengertian nikah. Lalu bagaimana kedudukan nikah menurut Islam? Ternyata nikah dalam pandangan Islam tidak cuma sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia. Tidak cuma sekedar untuk memperkembangbiakkan keturunan, tidak cuma sekedar untuk mendapat ketenangan hidup. Lebih tinggi daripada sekedar itu, nikah dalam pandangan Islam ibadah. Jadi kalau kita ditanya, Pak, ibadah apa yang paling enak dalam Islam? Jawabannya jelas, nikah. Begitu enaknya ibadah yang namanya nikah ini, sampai yang sudah pernah pun pengen ulangan. Namanya ibadah. Tetapi tentu ada konsekuensi. Oleh karena nikah ibadah, dan semua ibadah dalam Islam tidak boleh dikerjakan setengah hati atau main-main. Sholat ibadah, tidak boleh main-main atau setengah hati atau coba-coba. Puasa ibadah, tidak boleh main-main, setengah hati atau coba-coba. Dan oleh karena nikah pun ibadah, punya nilai sakral, juga tidak boleh main-main, setengah hati atau coba-coba. Dus nikah eksperimen tidak dikenal dalam Islam. Mas, saya dengar sampean sudah nikah ya? Iya mas, saya cuma nyoba saja kok ini kok. Kalau enak terus, enggak ya bubar. Ini tidak ada nikah eksperimen, sebab dia punya nilai sakral yang bermotifkan ibadah. Itu pengertian dan kedudukan nikah. Lalu apa motivasi suatu pernikahan? Karena apa seharusnya orang nikah itu? Apa landasannya? Saudara, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Abi Hurairah menjelaskan, Nabi bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'in." Nikahilah perempuan karena 4 perkara. Kalau dia perempuan tentu nikahilah laki-laki karena 4 perkara. Memilih jodoh, nah inilah lengkapnya konsepsi Islam. Memilih jodoh saja Islam itu memberikan petunjuk kok. Karena apa orang memilih jodoh itu? Kata Rasul yang karena 4 faktor.
Pertama, lima liha, karena dia orang kaya, cari yang kaya. Yang kedua, lihasabiha, karena dia keturunan orang baik-baik, cari keturunan orang baik-baik. Yang ketiga, lijamaliha, karena dia cantik, cari yang cantik. Dan yang keempat, lidiniha, karena dia orang taat beragama, cari orang yang taat beragama. Kalau berkumpul keempat-empatnya, rasanya surga dunia sudah. Coba lihat, suami mana sih yang tidak bangga punya istri cantik, kaya, keturunan orang baik-baik, lalu taat beragama? Atau istri mana sih yang tidak bangga punya suami ganteng, kaya, keturunan orang baik-baik, dan taat pula beragama? Tapi kan terus terang, yang kumpul keempat-empatnya kan boleh dibilang jenis makhluk langka. Sulit. Kadang-kadang cantik, kaya, akhlaknya kayak setan. Ada saja kurangnya. Oleh karena ada saja kurangnya, lalu Nabi memberikan stressing, penekanan. Fazfar bizatid din taribat iyadah. Pilih orang yang taat melaksanakan agama, niscaya hidupmu akan berkah. Jadi motivasi suatu pernikahan hendaknya agama. Apa rahasianya? Mari kita lihat. Kalau orang memilih pasangan karena rupa yang cantik semata-mata, silakan, tapi jangan jadi motivasi utama. Kalau rupa yang cantik jadi alasan utama, saya yakin rumah tangga tidak akan tahan lama. Sebab apa? Pertama, yang namanya cantik itu relatif. Artinya bergantung siapa yang memandang. Yang menurut saudara cantik, menurut saya belum tentu cantik. Yang kata saya cantik, menurut saudara barangkali itu yang jelek. Relatif. Saya kalau ditanya orang, Ustadz, siapa perempuan paling cantik di dunia ini? Tentu saja saya jawab istri saya. Apa saudara lalu protes? Salah Ustadz, yang cantik istri saya, bukan istri Ustadz. Saya bilang masa bodoh, saya nggak ngurusi istri sampean. Cantik itu relatif. Sehingga di kalangan para ahli cinta, ahli cinta, sampai sekarang masih jadi perdebatan. Sebenarnya cantik yang bikin orang jatuh cinta, apa cinta yang membuat orang jadi kelihatan cantik? Dua-duanya bisa terjadi. Mungkin karena cantik orang jatuh cinta, dan bisa juga karena sudah kadung cinta orang kelihatannya jadi cantik. Tapi yang jelas cantik relatif. Yang relatif tidak bisa dijadikan sandaran utama. Yang kedua, yang namanya cantik itu temporer, artinya berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Sekarang dia cantik, of course, sedang sweet 17-an, sedang honeymoon, sedang bulan madu, sedang pengantin baru, tentu saja cantik. Punya dia anak satu, kecantikan mulai menurun. Punya dia anak dua, kulit mulai keriput. Punya dia anak tiga, apalagi tak pandai bersolek, sudahlah onderdir mulai pada copot. Kalau rumah tangga didasarkan kepada rupa yang cantik saja, selesailah rumah tangga sampai di situ. Yang ketiga, di atas langit, rupanya masih ada langit lagi. Di atas yang kita anggap cantik, rupanya masih ada yang lebih cantik. Kalau cantik yang kita kejar, kita akan jadi petualang yang pindah dari perempuan satu ke perempuan yang lain. Cinta bajak laut namanya. Di mana kapal berlabuh, di sana cinta mendarat. Saudara hadirin yang saya hormati, padahal sate dengan singkong itu kan bedanya cuma di tenggorokan. Kalau sudah masuk ke dalam perut, kenyangnya barangkali sama. Malah barangkali besok pagi kalau keluar lebih tidak enak baunya sate itu daripada singkong. Makanya orang kalau sudah nikah oleh Nabi dipesan,
apabila kamu di jalan melihat perempuan yang membuat kamu kagum, cepat-cepatlah pulang ke rumah. Sebab apa? Sebab yang perempuan cantik di jalan kau lihat itu punya, istrimu juga di rumah punya. Gak percaya cobalah pulang, akurin, sama itu. Silahkan cari yang cantik, tapi jangan dijadikan motivasi utama. Yang kedua, kalau perkawinan, pernikahan cuma karena harta, silahkan cari yang kaya. Tapi kan harta itu, kata Imamul Ghazali, al-mal zillun zail. Harta bagaikan bayangan. Sore di sebelah barat, tengah hari di tengah, sore pindah ke sebelah timur. Hari ini dia kaya, besok dia bangkrut. Roda itu berputar. Kalau harta dijadikan pilihan utama, boleh jadi dalam hidup berumah tangga ada pepatah, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang melayang. Artinya pun rumah tangga tidak akan tahan lama. Yang ketiga, kalau karena keturunan, persilahkan cari keturunan yang baik-baik. Namun toh pada akhirnya orang diajarkan bahwa kita ini mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada kebesaran orang lain, tetapi ditentukan oleh kepribadian kita sendiri. Sekarang kalau karena agama, Nabi berikan penekanan fasfar bidzatid din taribat yadak. Pilih orang yang taat beragama, niscaya hidupmu akan beruntung. Apa rahasianya? Tidak lain rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini artinya kita sudah masuk kepada bagian ketiga, bagaimana membina rumah tangga bahagia menurut contoh baginda Nabi. Saudara, bagaimana sih rumah tangga Rasul itu? Kelihatan dari dua ucapannya, pendek, singkat, tapi punya pengertian filosofis yang mendalam. Dua kalimat saja beliau bilang tentang rumah tangganya, yaitu baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Bayangkan, kalau seorang suami sudah mampu berkata macam begitu, bahagia hidupnya. Ini barangkali tantangan buat kita semua. Mampukah kita di rumah tangga berkata semacam perkataan beliau tadi? Baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Padahal dari sejarah kita baca, Rasul itu rumahnya kecil, tidurnya di atas pelepah daun korma, sampai berbekas di pipinya. Sarapan paginya seteguk zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang 3 butir korma. Tempat tidurnya bukan alga spring bed atau Dunlop pillow macam kita punya. Di rumahnya tidak ada mebel spaghetti model yang lagi ngetop-ngetopnya. Entoh di tengah rumah macam itu, beliau sanggup berkata, baiti jannati. Kenapa kita yang hidup di zaman di mana fasilitas mestinya lebih menunjang, kok malah banyak yang berkata sebaliknya? Baiti nari, rumah tanggaku laksana neraka bagiku. Padahal dilihat dari segi materi, rumahnya bertingkat, mobilnya serba berkilat, uangnya banyak berlipat-lipat, istri pun cantik memikat, kadangkala boleh jadi jumlahnya 4. Tapi tiap hari kiamat. Kenapa ini? Marilah kita lihat. Ternyata rumah tangga Rasul itu motivasinya tidak lain agama. Agama menuntun suami dan istri masing-masing untuk tahu kewajiban dan tahu haknya. Kalau kewajiban sudah dilaksanakan, lalu hak diberikan, akan timbul pengertian, understanding. Kalau sudah ada saling pengertian, akan timbul ketenangan, feeling of security. Dan ketenangan tangga utama untuk mencapai yang disebut bahagia. Itu sebabnya hakikatnya membicarakan rumah tangga yang berdasarkan agama
tidak lain adalah bagaimana seharusnya seorang suami melaksanakan kewajibannya dan seorang istri melaksanakan tugasnya. Artinya kewajiban suami itu apa? Kewajiban istri itu apa? Kewajiban istri hak suami, kewajiban suami hak untuk istrinya menurut tuntunan dan tuntutan agama. Saudara hadirin, menurut hadis riwayat Abu Dawud dari Muawiyah bin Haidah, satu hari Rasul ditanya, "Ya Rasul, apa sih hak istri-istri kami ini? Artinya kewajiban kami sebagai suami ini apa?" Rasul menjawab, pertama, anta ta'amaha iza ta'imta. Kau beri istrimu makan sebagaimana engkau makan. Saudara hadirin, tetapi seorang istri pun kalau sudah diberikan nafkah oleh suaminya untuk mengatur makanan, dia harus pandai mengaturnya dengan sebaik-baiknya. Menu yang teratur, gizi yang lengkap, dan saya kira yang namanya 4 sehat 5 sempurna itu kan tidak berarti bahwa hidup ini harus serba mewah, tidak. Yang penting ada variasi sehingga tidak merangsang suami untuk makan di luar. Jangan misalnya tahu suaminya senang jengkol lalu tiap hari saja jengkol, itu kan bisa kejengkolan suami. Dengan demikian, masalah yang kelihatannya sepele tetapi yang sebenarnya bisa menjaga keharmonisan atau malah keretakan rumah tangga harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Suami memberikan nafkah, dari jumlah itu 60% lari ke kredit, 40% lari ke dapur. Tentu pada akhirnya sang suami akan merasa curiga, padahal barangkali istrinya pun berniat baik, cuma hanya tidak ada keterbukaan di dalam mengurus masalah-masalah yang berhubungan dengan dapur. Inilah kewajiban yang pertama dari seorang suami, kewajiban yang menyangkut masalah pangan. Lalu yang kedua, wa taksuha izak tasaita. Engkau beri istrimu pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Suami yang adil, pakaian yang dia pakai sama harganya dengan yang dibelikan untuk istrinya, kecuali tentu kalau istrinya ridho. Zalim seorang suami jikalau untuk dia misalnya dia beli pakaian yang mahal-mahal, jasnya dia pakai Switzerland wool, sarungnya Samarinda. Kalau dia pakai sepatu, belilah sepatunya. Sementara istrinya cuma pakai kain belacu saja. Kenapa mesti begitu? Sebab, saudara hadirin, istri kita sebenarnya adalah bagian daripada hidup kita. Baik dia dilihat orang, baik juga kita disebut orang. Jelek dia dipandang orang, tentu jelek juga nama kita disebut orang. Apalagi hidup bermasyarakat, kadang-kadang mulut usil itu kan sudah banyak macam ragamnya. Itu siapa sih perempuan yang jalan? Kenapa? Itu pakaian yang tidak dipakai sih tidak mahal, cuma pakaiannya serasi, pantas, enak dilihat. Oh, terang saja dia kan istrinya si Miun. Nah, Miun yang sedang tidur barangkali tidak tahu apa-apa mendapat sebutan baik. Cobalah kalau istri kita semaunya saja, orang akan bilang, ah itu perempuan, kenapa? Saya gerah ngelihatnya. Mau ke pasar cuma pakai kutang saja. Tentu suami pun akan mendapat sebutan yang tidak baik. Cuma sang istri kalau sudah dibelikan pakaian oleh suami, termasuk alat-alat kecantikan di dalamnya, pakaian itu tentu dipakai niat pertama adalah untuk menyenangkan hati suami. Seorang istri yang memakai bedak untuk menyenangkan suami misalnya, tiap polesan bedak ada pahalanya. Dia pakai lipstik untuk menyenangkan hati suaminya, tiap goresan lipstik ada pahalanya, bernilai ibadah.
Ini kewajiban yang kedua. Yang ketiga, wala tadribil wajha. Kalau marah jangan memukul muka. Maksudnya apa ini? Kewajiban memberikan perlindungan, sehingga si istri merasa ada tempat dia mengadu, ada tempat dia melarikan persoalan, ada tempat dia bergantung. Kalau marah jangan memukul muka, dan memukul itu pun upaya terakhir. Kalau tidak bisa dengan kata yang lemah lembut, agak sedikit keras katanya. Kalau dengan kata yang keras tidak juga bisa pisah tempat tidur. Kalau memang tidak bisa juga dengan pukulan yang tujuannya bukan untuk menyakiti, tetapi untuk mendidik. Allah tadribal wajha. Kalau marah jangan memukul muka, dan memukul pun bukan jalan pertama, tapi upaya terakhir dengan tujuan bukan untuk menyakiti, tapi untuk mendidik sang istri. Kewajiban untuk memberikan perlindungan. Yang keempat, wala tuqabbih. Jangan memburuk-burukan istrinya. Kewajiban menjaga nama baik. Sebab apa? Dalam satu bahasa yang indah, Al-Quran menjelaskan bahwa suami istri itu laksana pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasun lahunna. Istri pakaian untuk suami, suami pakaian untuk istri. Lihatlah alangkah indah gaya bahasa Al-Quran ini. Diibaratkannya suami istri seperti pakaian. Apa fungsi pakaian? Pertama, pakaian itu kan jadi kebanggaan. Saya bangga memakai baju seperti ini, saudara bangga memakai baju yang saudara pakai. Artinya seorang suami harus berusaha menjadi suami kebanggaan istri, dan seorang istri pun harus berusaha menjadi istri yang dibanggakan oleh suaminya. Jangan yang malah kemudian disesali. Itu kan kalau sudah marah orang kadang-kadang ucapannya nggak terkontrol. Istri marah sama suami, bang, nyesel gue punya laki sama dia. Sudah hilang lagi kebanggaan. Kalau kebanggaan hilang, wibawa pun hilang. Kalau wibawa sudah hilang, maka rumah tangga sudah sulit untuk dipertahankan. Yang kedua, yang namanya pakaian itu kan menutup aurat. Itu tujuan pakaian yang terpenting. Artinya di sini, kalau seorang istri mempunyai kekurangan, suamilah yang menutupi. Kalau seorang suami mempunyai kekurangan, istri juga harus berusaha menutupi. Jangan kekurangan suami diceritakan di pasar umum, atau kekurangan istri dibuka di mana-mana. Itu namanya suami istri tidak berfungsi sebagai pakaian, malah justru saling membuka aurat masing-masing. Inilah kadang-kadang penyakit ini. Kadang-kadang yang namanya perempuan dari rumah itu berangkat ngaji katanya. Sampai di pengajian apa? Suaminya diakur-akurin. Bayu bagaimana suami? Wah, suami saya payah. Dipayahkannya suaminya di mana-mana. Atau aib dan kekurangan istri diceritakan di mana-mana. Orang bertanya, gimana mas istrinya? Oh, nggak maju. Loh, kenapa istrimu kan cantik? Iya, soal cantik sih iya, tapi tidurnya kok ngiler ini. Nah, ini kan nggak perlu yang macam begini ini. Tidak bisa menjaga apa yang disebut security informasi. Fungsi pakaian sebagai suami istri tidak berjalan di dalamnya. Saling menjaga kehormatan diri. Ini yang keempat. Yang kelima, wala tahjur illa fil bait. Jangan berpisah dari istri kecuali di rumah. Maksudnya begini, kalau satu hari seorang istri suami marah kepada istrinya, tidak usah istri itu disuruh pulang ke rumah orang tuanya, ke rumah mertua lalu diusir. Tidak, cukup pisah tempat tidur saja. Ini maknanya wala tahjur illa fil baiti. Umpamanya, dek malam ini saya sedang tidak enak pikiran, kau tidur di kamar belakang lah, saya kamar depan. Cukup pisah tempat tidur saja, tidak perlu istri dipulangkan ke rumah orang tuanya.
Nanti umpamanya tengah malam turun hujan, udara dingin, pikiran berubah, berasa perlu, kan tinggal manggil. Tidak jauh secara psikologis ajaran semacam ini bisa kita terima. Saudara hadirin yang saya hormati, ini pada prinsipnya kewajiban seorang suami. Kewajiban yang menyangkut masalah pangan, sandang, perlindungan, memelihara kehormatan, dan menjaga ketenangan di rumah tangga dengan menyelesaikan persoalan rumah tangga itu secara intern. Jangan belum apa-apa sudah mertua diundang, orang tua dibon. Persoalan belum tentu selesai, tapi masalah sudah meluas. Cobalah kita selesaikan intern dulu. Kalau kemudian ternyata dianggap perlu mengundang orang tua, mertua, keluarga, baru kita upayakan ke arah itu. Ini kewajiban suami dan ini merupakan hak istri. Lalu bagaimana kewajiban istri sekarang ini? Istri kewajibannya merupakan hak untuk suami. Saudara, dari hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dari Ali bin Yazid dari Abi Umamah, Nabi bersabda, "Mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi azza wa jalla khairan lahu min zaujatin salihah." Bagi seorang mukmin, sesudah dia mempunyai sifat takwa kepada Allah, tidak ada yang lebih membawa manfaat selain daripada istri yang solehah. Istri solehah itu yang bagaimana? Yang hidup mampu melaksanakan kewajibannya. Apa kewajibannya? Kata Nabi, pertama, in amaroha ata'athu. Kalau diperintah, dia taat. Kewajiban istri yang pertama, taat kepada suaminya. Begitu besar kewajiban taat kepada suami, sampai-sampai Nabi pernah menyatakan, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau saja boleh, kata Nabi, aku memerintahkan manusia sujud kepada sesama manusia, tentu aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Untung saja sujud kepada manusia tidak boleh. Kalau boleh, istri itu disuruh sujud kepada suami. Tentu karena besar hak suami atas dirinya. Yang kedua, ibadah sunnah tidak mendapat izin suami juga bukan saja tidak berpahala, malah berdosa. Umpamanya, pengantin baru, si istri kebetulan santri, malam minggu pesta, besoknya hari Senin, si istri sudah kadang biasa hidup sebagai santri, hari Senin puasa sunnah. Dia bilang sama suaminya, "Bang, besok saya mau puasa sunnah nih, hari Senin." Kata suaminya, "Kalau kau puasa juga kau kejam. Lalu kau puasa, aku disuruh ngapain?" Tidak diizinkan oleh suami, dia puasa juga. Bukan saja tidak mendapat pahala, malah berdosa. Sampai amalan yang sunnah pun tidak diizinkan oleh suami, berdosa. Apalagi amalan yang mubah, apalagi amalan yang tidak ada dasar hukumnya, perintahnya. Sepanjang perintah suami tidak untuk maksiat kepada Allah, istri wajib untuk taat. Dalam hadis lain kita temukan Nabi bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi." Kalau seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidur. Ini bahasa kinayah. Manggil ke tempat tidur kan tentu nggak perlu penjelasan. Masa mau nyambal di tempat tidur kan enggak. Fa'abat, si istri tidak mau. Lantaran istri tidak mau, suami jengkel. Fabata ghadbana 'alaiha. Sampai dalam jengkelnya tidur. La'anat hal malaikatu hatta tusbiha.
Istri macam itu dilaknat, dikutuk oleh malaikat sampai datang waktu pagi. Kewajiban untuk taat. Namun sebaliknya, seorang suami pun jangan mentang-mentang istri wajib taat lalu overacting. Segalanya main tunjuk, segalanya main komando, segalanya main perintah. Sebab contoh yang diberikan oleh Rasul tidak begitu. Rasul kita baca dalam sejarah menjahit bajunya sendiri, memperbaiki kasutnya sendiri. Artinya yang bisa ya dikerjakan tanpa harus menggantungkan semuanya kepada sang istri. Kewajiban untuk taat. Nah, penutup tentang taat ini ada sebuah hadis pula di mana baginda Nabi bersabda, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Kalau seorang perempuan meninggal dunia, suaminya ridho kepadanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Artinya, kalau seorang istri meninggal, ya dia tukang ngaji, ya tukang sholat, ya suka puasa, ya gemar sedekah, tapi meninggal suaminya tidak ridho, pintu surga belum dibukakan sampai suaminya ridho kepadanya. Ini menggambarkan tentang besarnya kewajiban taat seorang istri kepada suaminya. Ini kewajiban pertama. Lalu kewajiban yang kedua, kata Nabi, wa in nazara ilaiha sarrathu. Kalau dipandang oleh suaminya, dia pandai menggembirakan, menyenangkan hati suaminya. Menjadi istri yang pandai menyenangkan hati suami. Siapa contohnya? Kita lihat misalnya istri Nabi, diantaranya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Nabi pertama kali menerima wahyu berhadapan dengan malaikat Jibril, beliau kembali ke rumah dengan tubuh gemetar. Setibanya di rumah beliau berkata, "Zammiluni ya Khadijah." Khadijah, selimuti saya. Kenapa bang? Barusan datang malaikat Jibril, dia katakan begini-begini, saya khawatir Khadijah. Khadijah tahu suaminya sedang gelisah. Sebagai istri yang bijak beliau tampil, apa katanya? Kalla ma yukhzikallahu abada. Tidak apa-apa bang, jangan khawatir, Allah tidak akan menyusahkan abang buat selamanya. Ini istri yang pandai menyenangkan hati suami. Suami pulang dagang dari pasar, rugi. Istri tampil, itulah bang romantikanya dagang. Masa selamanya saja untung sekali-sekali lah, rugi. Si suami kan tidak terlalu pusing kepalanya. Jangan sudah di pasar rugi, sampai rumah istri pidato, peletar-peletor macam petasan. Dasar suami goblok, dagang saja rugi. Sudahlah di pasar rugi, sampai ke rumah digoblok-goblokin. Itu nanti suami kan bisa kena penyakit yang disebut broken home. Penyakit nggak betah di rumah. Seorang istri kalau suami sudah kena penyakit tidak betah di rumah, itu mesti siap-siap mental untuk dimadu. Nah, jadi kalau tidak dimadu bagaimana? Berusaha bikin betah suami di rumah. Suami pulang kantor jam 2, setengah 2 dandan, kalau perlu setel habis. Kalau perlu kelihatan suami akan datang, bukakan pintu, sambut dengan senyum. Apalagi kalau senyumnya Pepsodent. Saya kira suami bagaimanapun lelahnya, peras keringat, banting tulang, pulang mencari nafkah, kalau kembali di rumah disambut dengan senyum, hilang capeknya. Tapi bayangkan, sudahlah di kantor capek, peras keringat, banting tulang, sampai pula di rumah yang nyambut cuka sama kukusan. Udah asem, monyong. Suami mana yang kerasan tinggal di rumah? Menjadi istri yang pandai menggembirakan, menyenangkan hati suaminya. Bahkan diizinkan bohong untuk menyenangkan hati suami. Umpamanya, suami kebetulan habis obyeknya gol. Karena ingin menyenangkan istri, mampir di pasar beli kain batik.
Si suami tidak tahu bagaimana kain batik yang bagus, beli saja sembarangan. Sudah kainnya kasar, warnanya norak, harganya yang mestinya murah jadi mahal, dibawa pakaian itu pulang. Istri lihat dan tahu kalau ini batik jelek, norak, kasar, harganya pun murah. Tapi dia ingin menyenangkan hati suaminya. Suaminya tanya, bagaimana dek kain batik ini? Waduh bang, bagus betul kain ini. Pinter benar abang milih warna ini. Emang yang kayak begini ini bang, coba lihat tetangga kita, mana ada yang pakai kain kayak begini. Ya memang gak ada, jelek. Suami senang tentu kalau kain itu oleh istrinya, ngaji dipakai, keundangan dipakai, tidur dipakai, masak dipakai, nyuci pun dipakai. Suami makin bangga, wah kain yang saya beliin dipakai terus ini. Lain pula istrinya, dalam hati dia berpikir, biarin deh gue pakai terus biar cepat hancur, nggak ada urusan. Coba kalau waktu itu si istri jujur, dasar laki goblok, beli kain kayak begini, sono pulangin. Nah, mungkin suami yang sudah payah-payah mau menyenangkan hati istrinya malah berbalik pikirannya. Saudara hadirin, ini kelihatannya penting untuk menjaga suasana keharmonisan di dalam kehidupan berumah tangga. Begitu pula pengertian seorang suami. Rasul pernah pulang dari masjid agak larut malam, rupanya banyak orang bertanya. Ketuk pintu, Assalamualaikum, sampai 3 kali tidak dibukakan pintu. Rupanya Aisyah lelap benar tidurnya. Rasul sadar beliau pulang kemalaman dan tahu istrinya capek bekerja di waktu siang. Asyraful anbiya wal mursalin ini menghormati istrinya. Salam 3 kali tak dibukakan pintu, bukan marah, malah gelar sorban di depan pintu. Di situ beliau tidur. Tengah malam Aisyah mau sholat, buka pintu, terkejut lihat suaminya tidur di depan pintu. Dibangunkan, begitu dibangunkan Rasul lebih dahulu berkata, Aisyah, maafkan saya pulang terlambat memang sebab banyak yang bertanya di masjid. Sudahlah tidur di depan pintu, begitu dibukakan beliau dulu yang minta maaf. Sulit jadi suami semacam ini. Yang enak kalau sudah nggak dibukain pintu, istri kepulesan, lalu sekali buka pintu kan yang enak kita tunjuk jidatnya, lo tidur kayak tembok ya. Saudara hadirin, menjadi istri yang pandai menyenangkan hati suaminya. Sebab tidak ada seorang suami bisa sukses baik di medan tugas, di masyarakat, di kantor, di toko, di tempat manapun kalau tidak ditunjang oleh peran serta dari para istrinya. Karena itulah perempuan walaupun peranannya tidak begitu kelihatan, sebenarnya sangat menentukan. Seorang suami yang jujur, polos, lugu, sederhana, sanggup menjadi koruptor ulung karena didorong-dorong oleh istrinya. Merangsang ketamakan suami. Istri dibakar oleh tetangganya. Bang, kenapa? Kau kan di kantor kepala bagian. Lalu, tangga kita pegawai kecil saja bang, tapi coba lihat istrinya kalau pakai gelang kayak pelek beca bang gelangnya. Kau kepala bagian gak bisa beliin saya macam gitu, kepala bagian goblok. Lalu bagaimana bu, gaji saya kan sudah jelas segitu. Iya, kamu kan kepala bagian. Apaan kayak di kantor sabet. Kalau sudah main sabut-sabutan begini, sudah merangsang suami untuk berbuat yang tidak baik. Kecil, tidak begitu kelihatan, tapi sangat menentukan. Istri yang soleh, yang bisa melaksanakan kewajibannya, yaitu pandai menyenangkan hati suaminya. Ini kewajiban istri yang kedua. Yang ketiga, wa in aqsama alaihi abarrathu. Kalau suami memberikan sesuatu, dia pandai berbakti, menjadi istri yang pandai bersyukur kepada suami. Kita ingat ketika pulang Mi'raj kan Rasul bercerita, saya dalam perjalanan itu diperlihatkan neraka, kata Rasul. Saya lihat kok isinya kok lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Nah, sahabat heran, ya Rasul, lebih banyak perempuan? Iya. Apa mereka tidak sholat?
sholat. Apa mereka tidak pernah hadir di majelis taklim? Oh, rajinan dia sama suaminya. Ada apa? Tidak pernah baca Quran? Rajin. Lalu kenapa kok isinya kebagian besar perempuan? Rasul menjawab, hunna yakfurnal asir. Mereka umumnya tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Hujan panas setahun dibalas dengan hujan sehari. Kalau suaminya sedikit salah, sudah kehilangan pertimbangan, tertutup seluruh kebaikannya. Yang kelihatan cuma salahnya saja. Maka sebaiknya di dalam hidup berumah tangga, baik suami maupun istri itu masing-masing sedia timbangan. Kalau satu saat suami salah, istri ambil timbangan. Timbang, suami saya salahnya ini, jasanya ini. Bertahun-tahun dia hidup mencari nafkah buat saya, membelikan pakaian untuk saya, mencarikan makan untuk saya. Salahnya ini. Timbang mana lebih banyak salahnya atau benarnya. Dengan demikian kita akan bisa menghasilkan keputusan objektif. Giliran istri yang salah, suami yang ambil timbangan, ukur mana lebih banyak baiknya atau salahnya. Kalau tiap kita masing-masing punya timbangan, insya Allah nilai-nilai objektif dari suatu pertimbangan akan bisa kita temukan dalam mengambil keputusan. Istri yang pandai berbakti membalas budi daripada suaminya. Kewajiban yang keempat dari seorang istri, wa in ghaba anhu nasahathu fi nafsiha wa malihi. Kalau suami tidak ada di rumah, dia pandai menjaga kehormatan dirinya dan pandai menjaga harta suaminya. Tidak mencari kesempatan dalam kesempitan. Suami lembur, istri ngompreng. Dan pandai menjaga harta suaminya. Nah, coba lihat. Kalau seorang suami ada uang di kantongnya 100 rupiah. Ada tukang minta pengemis, istri ambilkan saja tanpa izin suaminya uang di kantong suami 100. Dia sedekahkan. Niatnya tentu baik. Si istri dapat dosa, si suami dapat pahala. Perbuatan sedekahnya itu betul, tapi mengambil uang tanpa izin suami itu yang salah. Dan ternyata salah itu lebih besar daripada pahala yang dia lakukan lantaran bersedekah itu. Kalau ini terwujud, maka suasana saling mempercayai akan tumbuh. Kalau sudah saling mempercayai, rasanya akan terwujud kedamaian dan ketenangan. Suami meninggalkan rumah dengan perasaan tenang, istri pun melepas suami dengan perasaan damai, tanpa was-was, tanpa curiga, dan sebagainya. Dan ini modal yang paling utama mewujudkan saling kepercayaan dalam membina hidup bahagia. Saudara, jadi dengan demikian, kewajiban suami dan kewajiban istri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari bagaimana membina rumah tangga berdasarkan tuntunan agama, merupakan hal yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan satu kesimpulan, rumah tangga Nabi bahagia karena rumah tangga itu disinari oleh ajaran-ajaran agama. Sehingga timbul saling pengertian membawa kepada ketenangan, dan ketenangan sesungguhnya tangga utama mencapai rumah tangga bahagia. Tanpa materi orang memang sulit untuk bahagia. Tapi materi semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang akan hidup bahagia. Banyak isak tangis berbunyi di rumah-rumah mewah, dan banyak sendak gurau, tawa dan canda, tawa lerai di rumah-rumah sederhana. Artinya suka dan duka, sedih dan gembira, susah dan bahagia bisa ada di gubuk reot dan bisa juga ada di rumah mewah. Ternyata bukan harta semata-mata yang menopang dan menjamin hidup itu akan bahagia, tapi satu rumah tangga yang dipancari oleh sinar agama di bawah naungan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Si istri taat melaksanakan ajaran agama, suami taat, lalu anak-anak pun hidup dalam suasana yang religius. Dari sana tumbuh pancaran sinar keagamaan. Irama agama mengalun dalam kehidupan rumah tangga kita. Berfungsilah dengan demikian rumah tangga sebagai
tempat di mana kita mengamalkan ajaran agama kita. Alangkah nikmat rumah tangga. Istri ahli ibadah, suami pun ahli ibadah, anak-anak pun terbiasa oleh lingkungan untuk hidup melaksanakan suatu ibadah. Dan keberhasilan di rumah tangga awal untuk menuju keberhasilan di masyarakat, di tempat tugas, dan di tempat-tempat lainnya. Sebaliknya, kehancuran rumah tangga akan selalu menjadi awal kehancuran karir di masyarakat, di tempat kerja, dan di tempat-tempat lainnya. Oleh karena itu, berangkat dari hal semacam inilah, maka kita berkeyakinan rumah tangga yang bahagia ialah rumah tangga yang didasarkan kepada ajaran agama. Sehingga tercapailah kebahagiaan hidup di dunia yang langsung menopang kepada kebahagiaan hidup di akhirat.